menceritakan sebuah kisah tentang asal-usul Kampung Payol. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di daerah pesisir Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ada sebuah kampung yang bernama Kampung Dondo. Di antara penduduk kampung itu, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri bersama seorang anak mereka. Sang suami bernama Pak Daisala, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga kecil itu pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napo yang terletak di tengah laut. Mereka pergi ke pulau itu untuk mencari inang dengan menaiki sebuah perahu. Setiba di pulau itu, Pak Daisala meninggalkan perahunya di bibir pantai begitu saja, tanpa ditambatkan. Saat mereka masuk ke dalam pulau itu, tiba-tiba air laut pasang dan membuat perahunya itu hanyut, terbawa oleh air laut. Saat hari mulai petang, mereka pun memutuskan untuk pulang ke perkampungan. Namun, mereka terkejut ketika melihat perahu mereka sudah tidak ada lagi di pinggir pantai. "Ayah, kemana perahu kita?" tanya Dai Maji kepada ayahnya. Pak Daisala pun diam tidak menjawab. Ia hanya terpaku sambil melihat gelombang laut yang terhempas di pinggir pantai. Ia menyesal karena tidak menambatkan perahunya sebelum masuk ke dalam pulau itu. "Maafkan ayah, nak. Ayah lupa menambatkan perahu kita sehingga terbawa oleh gelombang air laut pasang," jawab Pak Daisala dengan penuh rasa penyesalan. "Lalu, bagaimana caranya kita pulang ya?" tanya istrinya bingung. "Entahlah Bu, ayah juga tidak tahu harus berbuat apa," jawab Pak Daisala. Keluarga kecil itu pun terdampar di pulau itu. Agar tidak terendam air laut yang semakin naik, mereka mengumpulkan batu dan kemudian menyusunnya hingga tinggi. Setelah itu, mereka berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa segera menolong mereka. Doa mereka pun dikabulkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seekor ikan yang disebut ikan payol mendekati mereka. "Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, merapatlah ke tumpukan batu ini," pinta Pak Daisala. Ikan payol itu pun meliuk-liukkan ekor, bertanda bersedia menolong mereka. Kemudian ia merapatkan tubuhnya pada tumpukan batu itu. Begitu ia merapat, Pak Daisala bersama istri dan anaknya segera naik ke atas punggungnya. Namun, ikan payol itu tidak mengantar mereka pergi pulang ke perkampungan, melainkan mengarungi lautan 7 hari 7 malam. Ajaibnya ketiga orang tersebut tidak merasakan haus dan lapar sama sekali. Pada hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Di luar dugaan, ternyata ikan payol itu dapat berbicara seperti manusia. "Cukup sampai di sini saya mengantar kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana." Sebelum pergi meninggalkan ketiga orang tersebut, ikan payol berpesan agar mereka memberi nama tempat itu dengan nama Payol. Sementara itu, Pak Daisala bersama keluarganya semakin bingung harus berbuat apa karena tempat itu sangat sepi. Karena berhari-hari tidak makan, akhirnya rasa lapar pun menghampiri mereka. "Ayah, aku lapar," kata Dai Maji. Setelah melihat sekeliling, Pak Daisala tidak menemukan apapun untuk dapat dimakan. Oleh karena itu, ia mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak. Ia akan pergi mencari makanan setelah beristirahat. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon yang rindang, mereka mencium bau asap. Pak Daisala pun segera terbangun dari tempat istirahatnya. "Hai, apakah kalian mencium bau asap? Itu
terdengar orang yang sedang batuk. Rupanya, suara batuk itu berasal dari tengah kebun jagung yang tidak jauh dari perapian. Kemudian, ada seorang kakek yang muncul dari balik pohon jagung. Ternyata, orang itu orang Taijo, penduduk pertama di tempat itu. "Hai, kalian siapa dan kenapa bisa berada di tempat ini?" tanya orang Taijo itu. Pak Desala pun memperkenalkan diri dan keluarganya. Kemudian ia menceritakan semua peristiwa yang telah dia alami. Ia menyampaikan pesan dari si ikan payol agar tempat itu diberi nama Kampung Payol. Orang Taijo itu pun setuju. Sejak itulah tempat itu bernama Kampung Payol. Selanjutnya, orang Taijo itu memperkenalkan diri bahwa ia tinggal di tempat itu dengan ditemani oleh istrinya. "Hanya kami berdua yang tinggal di tempat ini. Tinggallah bersama kami di sini," ajak orang Taijo itu. Keluarga Pak Desala pun setuju karena mereka juga tidak dapat kembali ke tempat asal mereka. Mereka juga diberi kebun yang berada di kaki gunung, sehingga mereka dapat hidup tanpa kekurangan makanan. Setelah lama tinggal di kampung itu, istri Pak Desala mulai jenuh dengan suasananya yang sepi. Berbeda dengan tempat asalnya, Kampung Dondo, ia dapat berkumpul bersama para tetangga. "Ya, sudah lama kita berada di tempat ini dan hidup berkecukupan. Tapi apalah artinya semua ini kalau kita selalu kesepian begini?" keluh istri Pak Desala. "Berusahalah mencari jalan keluar agar kita dapat terlepas dari suasana sepi seperti ini." Mendengar permintaan istrinya, Pak Desala pun segera pergi ke sebuah gunung yang tertinggi di daerah itu. Sesampainya di puncak gunung, ia memanjat pohon yang paling tinggi di daerah itu. Lalu melihat sekeliling. Dari atas pohon itu, ia melihat ada sebuah perkampungan yang terletak di sebelah barat. Setelah diamati, maka yakinlah ia bahwa tempat itu adalah Kampung Dondo. "Wah, itu pasti Kampung Dondo," gumamnya. Setelah itu, Pak Desala segera turun dari atas pohon dan menemui istri serta anaknya. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu menuju ke kampung asal mereka. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu berpamitan kepada orang Taijo itu. "Maaf Pak, izinkanlah kami untuk pulang ke kampung asal kami. Suatu saat kami akan kembali ke kampung ini untuk menetap." Sebelum pergi meninggalkan kampung itu, Pak Desala membuat sebuah permintaan bahwa mereka akan mengajak beberapa keluarga dan tetangganya untuk pindah ke Kampung Payol. Dengan senang hati, saya pun berharap demikian, agar Kampung Payol ini menjadi ramai lagi. Lagi pula masih banyak tanah kosong yang dapat dijadikan lahan perkebunan dan tempat tinggal. Pak Desala pun senang mendengar permintaan mereka disetujui oleh orang Taijo itu. Setelah berpamitan kepada orang Taijo itu, berangkatlah mereka menuju kampung asal mereka, Kampung Dondo. Sesampainya di sana, mereka bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Pak Desala kemudian menceritakan semua pengalaman yang telah dialaminya kepada seluruh warga. Ia kemudian mengajak saudara dan tetangganya untuk pindah ke Kampung Payol.
dan berkebun. Hingga saat ini, keturunan Pak Daesala tidak diperkenankan untuk memakan ikan payol, bahkan menyentuh ikan yang pernah menolong Pak Daesala itu. Kampung Payol diubah menjadi Kampung Sipayol saat zaman penjajahan Belanda. Cukup sampai di sini kisah dari cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ade Nur Fadila. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ade Nur Fadila. Oke, Fadila. selanjutnya mungkin masih bisa satu lagi peserta sebelum kita istirahat.